Sekarang saya akan langsung membacakan pertanyaan yang sudah Anda ajukan ke Pak Mario melalui Facebook Pak Mario. Ini dia. Saya akan tampilkan pertanyaan di layar. Ya. Dari Herlina Usman, Pak Mario. Bad boy keren. Pak, kenapa cowok yang jahat lebih sulit untuk dilupakan? Padahal dia nyakitin dan ngecewain. Dia menarik dan sikapnya yang cuek malah ngangenin. Yuk, ini pertanyaan yang cerdas sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Mana yang lebih menarik perhatian Anda, kegembiraan atau kesedihan? Ayo, kalau kita berdoa, apakah karena gembira atau karena sedih? Hah? Kapan kita berdoa gembira? Tuhanku, aku gembira sekali. Ayo, biasanya kan ya ngene iki sambil jempolnya melintir. Kita itu lebih peka kepada yang tidak baik. Itu sebabnya pelukaan masa lalu itu lebih lama bersama kita daripada pembahagiaan masa lalu. Ya, ayo, cinta pertama, your first love. Who can forget his first love? Siapa yang bisa melupakan cinta pertamanya? Tidak ada. Itu bukan karena dia special. Itu karena kita pertama kali merasa special. That's the first time I'm in love. Ya. So kalau gitu kita itu memasang perasaan-perasaan yang kita jadikan patokan-patokan termasuk tadi loh. Kejahatannya bad boy, yang criminal boy itu. Jadi kalau begitu, abaikan. Ingat tadi, bad boy itu kepandaiannya mengabaikan. Nah, ilmu menghadapi bad boy adalah mengabaikan. Itu. Baik, saya akan satu lagi bacakan atau tampilkan pertanyaan yang sudah kami terima lewat Facebook, Pak Mario. Yes. Pertanyaan ini datang dari Adib Zaini Nur Afriani. Gimana cara menjadi bad boy keren tapi masih dalam koridor? Karena menjadi good boy secara tidak langsung adalah suatu keterpaksaan dikarenakan tidak beraninya membuat terobosan atau perubahan yang spektakuler. Sehingga berkutat di comfort zone saja. Thanks before. Super, terima kasih. Apakah kegelisahan itu baik? Kita ini terlalu sering, terlalu lama harus benar sehingga takut salah. Nah, orang yang takut salah tidak pernah benar. Bad boy tidak takut salah. Jadi sering benar. Lihat, reverse psychology. Nah, sekarang ini ada cacing di bawah sini. Lalu kita pasang api lilin di bawahnya. Apa yang dilakukan oleh cacing yang di atas kaca ini? Ada api lilin di bawahnya. Apa yang dilakukan cacingnya? Lihat-lihat. Menggeliat, bukan lihat-lihat. Dia ono opo iku panas kan? Cacingnya menggeliat pergi. Mengapa? Karena panas. Bukan, Pak. Ternyata cacingnya menggeliat pergi bukan karena panas. Dia menggeliat pergi karena tidak bisa mengeluh. Kalau dia bisa mengeluh seperti kita diam. Tapi ini bagaimana? Logis nggak? Kita di sini dipasang api di situ. Cacing tidak tahu caranya mengeluh, jadi dia pergi. Sekarang di usia Anda, ada yang sudah 35, ada yang 40 tahun, ada yang 52 tahun. Berapa tahun Anda gunakan untuk melambat dalam keluhan? Padahal we can move on. And the best way untuk move on is moving up. Jadi bukan hanya move on, tapi move up. Nah, orang-orang yang gelisah itu baik. Kegelisahan itu adalah ketidaknyamanan hati yang dipasang oleh Tuhan supaya kita menginginkan perubahan.
dan bergerak. Syukuri kegelisahan seperti kita harus mensyukuri masalah. Masalah adalah rahmat yang belum kita ketahui gunanya. Begitu kita tahu guna dari masalah, kita selalu bilang kepada Tuhan, more Tuhan, mana masalahku lagi? Nah, itu namanya cari masalah. Satu hal yang Anda jangan coba-coba adalah jangan coba pindahkan channel TV Anda ke tempat yang lain. Tetap bersama kami, terus saksikan Metro TV. Kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Way. Adalah dia lebih tertarik untuk berhasil daripada takut gagal. Karena bad boy keren mencapai yang tidak mungkin dicapai oleh orang lain dengan melakukan yang sekarang mungkin dilakukannya. Itu. Ciri-ciri menjadi seorang bad boy sudah Anda dapatkan dari Pak Mario. Mencoba sesuatu yang berbeda, lalu penuh dengan keberanian, ekspresif. Pertanyaannya adalah, ketika kita sudah melakukan itu semua, menjadi seorang bad boy Pak Mario, tapi berkali-kali gagal, mencoba lagi, gagal lagi. Apakah yang harus dilakukan? Apakah ini juga termasuk ciri-ciri bad boy? Super sekali, Pak Silbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Apakah bad boy keren akan pernah berhenti menjadi bad boy keren? Tidak. Ya, sampai pensiun pun dia tetap bad boy keren. Pandangannya lurus kepada hal-hal yang belum dilihat oleh orang lain. Nah, ini yang saya ingin katakan mengenai bad boy. Your most important preparation is not preparing so that you do not fall, but preparing so that you will bounce back higher every time you fall. Persiapan yang paling penting itu bukan supaya kita tidak jatuh, tetapi supaya kita melenting lebih tinggi setiap kali kita jatuh. That's a bad boy attitude. Jatuh baginya adalah kesempatan untuk dilantingkan lebih tinggi. Sebagian besar di antara kita diperhatikan atasan hanya kalau membuat kesalahan. Ya, waktu baik dia tidak tahu nama kita, waktu salah dipanggil kan? Nama siapa? So, siapa? Gitu. Nama saya buat kesalahan. Kenapa? Untuk memuliakan Bapak. Bayangkan itu. Sebagian kesalahan itu adalah kesempatan untuk lebih dikenal. Mengapa kita takut salah? Padahal Tuhan tidak mungkin masukkan kita dalam kesalahan, kecuali untuk kemuliaan kita, dan tidak kita dimasukkan dalam masalah, kecuali kita mampu menyelesaikannya. So welcome everything. Katakan all these problems stop here. I'm the boss. Nah, sikap itu, Anda perhatikan, para perwira, para pemimpin kita, itu memiliki sikap keperwiraan bukan setelah mereka menjadi perwira. Mereka memiliki sikap itu sejak bayi. Itu. Terima kasih jawabannya, Pak Mario. Mendekati akhir dari program ini, Pak Mario, boleh kiranya Bapak memberikan kesimpulan mengenai bad boy keren? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Satu sifat yang sangat novel, yang sangat indah pada seorang bad boy adalah dia lebih tertarik untuk berhasil daripada takut gagal. Kalau mau diambil dari semua sifat dia yang bagus, yang hebat, yang kadang-kadang mengecewakan orang tua, dan satu, dia lebih tertarik untuk berhasil daripada takut gagal. Sebagian besar di antara kita mengangkat tangan tidak, duduk di depan tidak, tampil mengusulkan diri tidak, karena lebih besar kemungkinan gagal baginya daripada ketertarikannya untuk berhasil. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, tolong angkat tangan yang punya impian-impian besar. Angkat tangan. Good, ini aman, atasan Anda senang. Okay? Nah, tidak. Stop, tunggu dulu. Nah, sekarang pertanyaannya. Cita-cita adalah impian yang bertanggal. Apapun impian Anda, when you place a date, kalau menaruh tanggal di dalam impian Anda, impian itu sudah hilang bentuknya menjadi rencana. So, apapun yang Anda impikan, tulis nanti, tempelkan tanggal. Semakin tidak mungkin, semakin itu undangan bagi Tuhan untuk turut campur. Karena campur tangan Tuhan dimulai pada batas kemampuan terbaik kita. Waktu kita berupaya sebaik-baik mungkin dan sudah tidak mampu, doanya bukan Tuhanku, aku menyerah. Bukan, Tuhanku, sekarang
tugasmu meneruskan yang tak bisa kulakukan. Bayangkan itu, Pak. Itu real bad boy keren yang sesungguhnya. Bukan yang mengeluh karena semuanya sulit. Karena bagi orang yang pesimis, semuanya sulit. Bagi orang yang malas, semuanya tidak mudah. Tapi bagi bad boy keren, kalau itu you katakan tidak mungkin karena yang mencoba bukan aku. Apabila itu sulit, tidak berarti tidak bisa kulakukan. Karena bad boy keren, mencapai yang tidak mungkin dicapai oleh orang lain dengan melakukan yang sekarang mungkin dilakukannya. Itu. Super sekali, terima kasih Pak Mario. Berakhir juga program ini Bad Boy Keren di Hari Kebangkitan Nasional. Sekali lagi dengan harapan setelah menyaksikan program ini Anda memiliki keinginan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih hebat dengan tujuan besar menghebatkan negara ini, di mana ini adalah negara yang hebat. Saya Hilbram Lunar, kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain, tentunya di Mario Teguh Golden Voice. Salam Super. Nantinya seorang calon pemimpin yang masa depan yang baik adalah dihasilkan dari seorang bad boss yang keren. Karena merupakan agen perubahan menuju lebih baik di Hari Kebangkitan Nasional. Seakan-akan mengukir sebuah inspirasi kepada kami untuk membuat sebuah perubahan-perubahan ke depan. Cikal bakal calon pemimpin. Jadi kalau kita lihat bahwa cikal bakal calon pemimpin adalah merupakan bad boy. Dia ada orang yang tampil beda. Bad boy is leadership future. Bad boy is keren.